Ingin lepas dari pinjol, tapi uang tidak ada. Ingin menyelesaikan pinjol, tapi tingkat kemampuan sudah tidak ada, gitu loh. Ingin hilang dari pinjol ini, gitu loh. Tapi serba bingung apa yang harus dilakukan. Terbaik untuk lepas dari pinjaman online. Ya, banyak orang yang sudah terjebak dari pinjaman online, mereka hanya mampu meminjam tapi tidak mampu membalikkan. Ya, sebenarnya perkara itu bukan karena Anda tidak mampu untuk membalikkan, teman-teman. Hanya saja Anda tidak mampu semuanya. Jangan sampai nggak Anda praktekkan. Kalau nggak Anda praktekkan, Anda rugi. Buang-buang kuota buat nonton. Cara lepas dari pinjol, tapi uang tidak ada untuk membayar. Mungkinkah hal ini bisa, Bang? Tidak ada yang tidak mungkin, teman-teman semuanya. Siapa di sini, teman-temanku, yang tertarik dengan hal itu, gitu loh. Ingin lepas dari pinjol, tapi uang tidak ada. Ingin menyelesaikan pinjol, tapi tingkat kemampuan sudah tidak ada, gitu loh. Ingin hilang dari pinjol ini, gitu loh. Tapi serba bingung apa yang harus dilakukan. Untuk teman-teman kali ini, tema kali ini yang mau saya bahas tentang hal itu. Silahkan Anda praktekkan semuanya. Jangan sampai nggak Anda praktekkan. Kalau nggak Anda praktekkan, Anda rugi. Buang-buang kuota buat nonton, tapi hasilnya tidak ada. Makanya, simain video ini sampai habis. Habis itu Anda praktekkan. Cara terbaik untuk lepas dari pinjaman online. Ya, banyak orang yang sudah terjebak dari pinjaman online, mereka hanya mampu meminjam tapi tidak mampu membalikkan. Ya, sebenarnya perkara itu bukan karena Anda tidak mampu untuk membalikkan, teman-teman. Hanya saja Anda tidak mampu membebaskan pemikiran Anda dari belenggu yang ada. Banyak orang-orang, ya, 1 minggu menjelang jatuh tempo, tingkat kesetresannya luar biasa. 10 hari menjelang jatuh tempo, tingkat ketakutan luar biasa. Ya, jangankan untuk menyelesaikan pinjol, menyelesaikan permasalahan dalam pemikiran Anda aja itu sulit itu, teman-teman. Karena ada kekacauan. Karena ada hal yang tidak sinkron dalam diri Anda. Hal yang pertama harus Anda lakukan, kalau Anda pengen bebas dari pinjol, meskipun uang Anda tidak ada sama sekali, tapi Anda ingin bebas dari pinjol, ingin lepas dari pinjol, yang paling pertama Anda lakukan adalah jangan pernah stres. Apa hubungannya, Bang? Orang stres tidak bisa melihat peluang buat ke depan. Orang stres tidak bisa beraktivitas buat ke depan. Orang stres tidak bisa bekerja. Ya, hari ini Anda terjebak di dalam dunia pinjaman online. Anda tidak mampu membalikkan karena duit Anda tidak ada. Kalau Anda tambah dengan kesetresan, bagaimana mungkin duit yang tidak ada ini bisa ada sementara kamu stres? Tidak ada orang stres yang bisa mengumpulkan duit. Yang ada, setiap tindakan salah karena dia selalu percaya dengan pemikiran yang ada. Dia selalu overthinking. Dia memikirkan hal-hal yang buruk. Kapan waktunya kamu melihat peluang hebat buat ke depan? Sementara setiap hari waktumu hanya kamu habiskan untuk memikirkan hal-hal yang tidak penting. Kalau kamu ingin lepas dari pinjol, hilangkan kesetresan. Dengan cara apa? Robah menjadi pemikiran positif. Ingat, yang masuk ke ranah pinjol bukan dirimu saja. Yang meminjam di pinjaman online bukan dirimu saja. Yang mengalami telat bayar bukan kamu saja. Yang mengalami tidak mampu bayar bukan dirimu saja. Ya. Apakah semua ini mutlak kesalahan kita, Bang? Tidak. Kesalahan pinjaman online jauh lebih besar daripada kesalahan dirimu. Jadi stop menyiksa dirimu dengan menjas dirimu terlalu berlebihan. Sehingga dengan cara seperti itu kamu bisa menghentikan kesetresan. Habis itu menghilangkan ketakutan. Ya, ketakutan juga sangat mengganggu, teman-teman. Bagaimana mungkin orang takut bisa bekerja? Bagaimana mungkin orang takut bisa melihat peluang hebat? Mustahil. Orang dia keluar rumah aja serba salah kok. Orang dia melihat orang dengan tampilan berbeda aja dia sudah grogi duluan. Mustahil hal itu bisa terjadi. Robah rasa takut. Apa yang perlu kamu takutkan? Yang menjadi problem besar hari ini, kenapa ketakutan itu menjadi-jadi dalam hidupmu? Kamu terjebak dalam dunia hutang, tapi orang terdekatmu tidak mengetahui. Ya, sehingga yang kamu bayangkan kalau seandainya mereka tahu, bukan seandainya debt collector datang, seandainya mereka tahu, ini yang menjadi bayangan. Ya, makanya kalau kamu ingin lepas dari hal itu, ketakutan menghilang. Dengan cara apa? Jangan kamu tutupi lagi dengan orang sekitarmu. Jangan kamu tutupi lagi dengan orang terdekatmu. Tapi sampaikan, jelaskan fakta tidak seburuk yang kamu bayangkan. Ya, tapi kalau kamu masih seperti ini,
Kamu bertahan dengan kebohongan yang ada. Sekecil apapun masalah, kalau kamu berbohong, masalah yang kecil ini akan tapi sebesar apapun masalah, kamu mampu terbuka dan jujur, menyadari kesalahan diri yang ada, kamu akan tenang. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga buat teman-teman semuanya, stop mendramatiskan. Stop percaya dengan semua posting-postingan yang ada. Sering melalang buana di media sosial, nampak orang dikunjungi debt collector, nampak data orang disebar, nampak orang diproses ke jalur hukum, hentikan scroll-scroll yang tidak jelas. Ya. Yang mana itu akan memunculkan dua hal tadi lagi, kesetresan dan ketakutan. Makanya hentikan. Ya, pandangan matamu sangat luar biasa ketika pandangan matamu melihat pemikiranmu langsung memproduksi kesetresan dan kepanikan, bahkan ketakutan di dalam hal yang sama. Ini harus dihindarkan buat teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda ingin lepas dari jeratan pinjaman online, keluarkan pemikiran Anda dari belenggu penjara, ketakutan, kesetresan, kepanikan dari pinjaman online itu. Kalau nggak mustahil, teman-teman. Saya selalu bilang sama Anda, ketakutanmu kesuksesan bagi pinjol. Keberanianmu kehancuran bagi pinjol. Kalau kamu masih ketakutan, besar kemungkinan pinjol tetap menang. Pinjol tetap menguasai dirimu. Pinjol akan lebih kejam lagi daripada ini. Kalau kamu ketakutan, kalau kamu kesetresan, kalau kamu kepanikan. Oke. Tapi kalau kamu berani, pinjol habis ide. Pinjol hilang akal untuk melakukan penagihan. Pinjol bingung bagaimana caranya. Dibilangin mau datang nggak takut. Dibilangin mau sebar data juga nggak khawatir. Pinjol serba salah. Kebingungan. Ya, tapi kalau kamu masih seperti ini, takut, cemas, stres, dan segala macam, peluangnya teman-teman, pinjol akan berhasil. Pinjol akan lebih parah lagi menekanmu daripada ini. Nah, kalau kamu ingin lepas dari pinjol, hindari hal-hal tadi, teman-teman. Hindari stres yang terlalu berlebihan. Bukan tidak boleh, boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Hindari ketakutan. Oke, ya. Habis itu, teman-teman, coba jujur dan terbuka. Habis itu, stop scroll-scroll hal-hal yang tidak penting. Kalaupun kita sudah terlanjur melihat, jangan terlalu dipercaya. Ingat, itu konten kreator. Yang mereka kejar adalah viral. Yang mereka kejar adalah views. Mereka ngejar view-nya. Mereka ngejar penontonnya. Oke, jadi kita jangan standar kita di sana. Standar kita, masalah kita, ya diri kita. Kita yang menciptakan masalah, diri kita mampu untuk menyelesaikan ini. Jangan tertipu dengan konten kreator. Oke, paham buat teman-teman semuanya? Kalau kamu berhasil mempraktekkan itu, saya yakin 100% kamu akan lepas dari jeratan pinjaman online meskipun uangmu tidak ada hari ini. Kamu akan berhasil keluar dari ketakutan yang ada. Ya, bahkan kamu akan mampu melunasi semua hutang-hutang ini dalam waktu dekat. Kenapa? Karena kesetresan itu tidak membelenggu lagi. Ketakutan itu tidak mengikatmu lagi. Kamu sudah bebas, teman-teman semuanya. Yang paling berbahaya adalah menghadapi diri sendiri. Karena kesetresan yang terlalu berlebihan. Itu yang paling berbahaya. Nah, sekarang kamu keluarkan dirimu dari hal itu. Kamu pasti sukses. Ya, apapun pinjolnya pasti kalah. Kamu akan lepas. Bebas sebebas-bebasnya dari jeratan pinjaman online. Oke, teman-temanku, ingat dulu. Sebelum kamu kenal dengan pinjaman online, bukankah hidupmu sudah susah? Oke, dan kamu mampu melewati kesusahan itu. Kamu mampu melewati itu semuanya. Kenapa sekarang terikat dengan pinjol kamu tidak mampu melewati kesusahan ini? Ada yang salah kan? Mungkin sudut pandang, cara kamu berpikir. Oke, itu aja Allah. Lawanmu yang paling terberat dirimu sendiri, teman-teman. Oke, cuman satu itu aja. Lawan yang paling berat diri sendiri. Ketika pemikiran mengatakan tidak, hati mengatakan iya. Ini sudah perang terjadi, teman-temanku. Makanya sinkron-sinkron aja. Kita tidak mampu bayar karena fakta hidup. Ini bukan kemauan kita, tapi karena ketidakmampuan kita. Ya, teman-teman semuanya, nanti kalau masih pengen melanjutkan untuk edukasinya, teman-teman bisa hubungi nomor admin saya. Nanti sampaikan sama admin, saya pengen konsultasi dengan Medi Broni. Nanti kalian akan diarahkan, syarat dan ketentuannya tetap berlaku, teman-teman. Biar saya bimbing Anda bagaimana caranya supaya Anda lepas dari jeratan pinjaman online dan Anda tahu langkah-langkah yang tepat sehingga Anda mampu untuk memulihkan keadaan yang sudah hancur. Oke teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Dan terima kasih banyak teman-teman telah hadir di sini.
untuk mensupport, mendukung channel Solusi Utang. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat dalam memberikan motivasi dan edukasi. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.